Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadir wabil khusus para tokoh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari serta para tokoh dari unsur pleno PDM atau semuanya komponen PDM dan PDA, barangkali ada yang bisa hadir, dan semua ibu-ibu yang tidak bisa disebut satu persatu, marilah kita berucap minimal alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat, hidayah serta nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kita bisa hadir bersama di dalam rangka acara berbahagia, bergembira, suasana yang sangat enjoy ya, menikmati bagaimana indahnya berislam versi Muhammadiyah. Karena dakwah Islam itu harus menggembirakan, Pak. Jangan bikin stres, bikin takut, apalagi menakutkan. Karena pada prinsipnya Muhammadiyah hadir ini untuk dakwah yang bahagia, dakwah yang nikmat, baik lapisan yang berbagai macam untuk memahami Islam itu sendiri. Baik, untuk menyingkat waktu, sebelumnya mohon maaf sudah berusaha Pak untuk bisa hadir tepat waktu, namun karena kesibukan yang tidak bisa ditinggal, pasien tadi lumayan banyak, sampai-sampai tadi ada insiden sedikit, saya nyenggol motor, 2 motor jadi korban itu akibat terburu-buru. Karena terburu-burunya ingin memenuhi supaya tidak terlalu terlambat. Tapi ini insya Allah karena kesempatan yang dialami oleh kami memang sempit waktu. Kalau boleh nawar, sehari itu harusnya 48 jam Pak, 24 jam rasanya kurang. Ini kalau kita bisa menikmati kerja-kerja ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kita bermuhammadiyah itu tidak boleh bermalas-malasan, gitu nggih. Nah, ini mungkin sebagian besar, kalau Tanjung mungkin sudah tidak asing. Untuk sekedar pengenalan ya, nama saya Muhammad Toha. Ini mohon maaf tadi klarifikasi sedikit, undangannya doktor, waduh terlalu berat ini, Dr. Haji Muhammad Toha SKM, padahal basic saya bukan dokter, apalagi doktor, tapi basic saya adalah dari basic keperawatan, kemudian melanjutkan ke S1 lingkungan kesehatan ya, kemudian ke magister kesehatan juga. Jadi ini gelar itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak terlalu harus ini. Tapi kadang-kadang kok rasanya jadi gatel karena tidak sesuai. Saya bukan dokter, kayaknya rasanya berat di pundak saya itu, kayak termasuk ada beban yang sangat ini. Jadi ini klarifikasi sedikit nggih, pangapunten. Saya hanya cukup SKM MM saja. Nah, alhamdulillah 4 periode kami beserta teman-teman ada di jajaran pleno PDM Kabupaten Brebes. Ini mungkin karena kelangkaan ya, mungkin
tahun-tahun berikutnya regenerasi, saya harus memberi kesempatan kepada yang lebih muda, ya. Sudah cukup lama di PDM, mungkin seperti yang lain-lain di Muhammadiyah itu tidak ada yang aneh. Pak Din Samsudin pernah jadi PP, tapi sekarang jadi pimpinan ranting, ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu tidak ada istilah pensiun, ya. Jadi kiai, jadi ustadz itu tidak ada istilah pensiun, sekalipun kita tidak berada di dalam kepengurusan. Itulah jiwa Muhammadiyah yang tidak terlalu berharap jabatan, berharap tingkatan dan sebagainya. Kita ikhlas saja, kita bergembira, bahagia dakwah Islam lewat Muhammadiyah. Baik, untuk menyikat waktu, nah tadi betul yang disampaikan, kita sudah berorganisasi Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah dan sebagainya, ya, atau ortom-ortomnya. Tetapi kadang-kadang kita dimasuki oleh teman-teman yang masuk kepada Persekutuan Muhammadiyah, seakan-akan Muhammadiyah kurang islami. Ada yang kadang-kadang Islamnya itu nanti abu-abu, Islam Muhammadiyahnya abu-abu. Makanya ada istilah Musa, Muhammadiyah Salafi gitu ya. Ini karena apa? Karena tidak paham tentang ideologi Muhammadiyah. Nah, inilah hadirnya materi setelah PDM mengikuti ideopolitor, kemudian turun sebagai amanah, ya. Kita teruskan lewat Baitul Arham bahwa ideologi Muhammadiyah itu harus dikenalkan. Kalau yang sudah kenal bagaimana? Supaya lebih mengenal lagi, lebih kental lagi di dalam bermuhammadiyah. Nah, baik, kita sambil medang, sambil minum, silahkan Ibu. Kita dakwah Islam Muhammadiyah itu harus dengan bahagia, ya. Nah, ini apa sih ideologi Muhammadiyah? Nah, ternyata simple Ibu. Ideologi Muhammadiyah, sambil baca nggih, adalah sistem keyakinan. Keyakinan yang harus mendarah daging, tentunya dengan keikhlasan, ya. Sebagai apa? Sebagai pandangan hidup dan dasar perjuangan yang bersumber dari ajaran Islam yang langsung diambil dari Al-Quran, ya, dan sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteks ini tidak boleh lepas, ya. Jadi dasar hukumnya Islam di dalam bermuhammadiyah itu dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnatur Rasul, ya. Nah, ideologi ini harusnya dijadikan pedoman untuk apa? Seluruh kegiatan organisasi yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini perlu kita belajar sejarah, karena bangsa yang besar itu, atau kita menjadi kader Muhammadiyah yang besar itu, perlu tahu bagaimana sih sejarahnya Muhammadiyah. Nah, ternyata lahir pada tanggal 18 November 1912, berarti lahir lebih tua atau sebagai kakak dari organisasi sebelah sahabat kita, Nahdlatul Ulama, yang lahir pada tahun 1926. Tepatnya di Yogyakarta. Kemudian organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Secara ringkasnya demikian. Ideologi Muhammadiyah itu dirumuskan sebagai gerakan Islam tajdid. Mireng nggih, tajdid itu adalah pembaharuan. Ya, pembaharuan itu yang tadinya ibarat air turun dari gunung ke bagian yang lebih rendah itu sudah bermacam-macam, terkontaminasi. Ya, ana sing menggunakan MCK di sungai, ada yang memandikan kerbau di sungai, ya. Jadi Islam itu seakan-akan semakin ke hilir itu semakin terkontaminasi dengan keyakinan, kepercayaan, animisme, dinamisme, dan agama-agama lain yang sebelumnya ada di tanah Jawa wabil khusus ini. Nah, pembaharuan yang bertujuan untuk apa? Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam secara murni, kemudian harus bebas dari kemusyrikan, bid'ah dan khurafat.
Kalau dulu untuk memudahkan tuh ada jembatan TBC, jembatan keladi ya, supaya kita mudah mengingat. Penyakit TBC-nya itu bukan tuberkulosis ala Pak Mantri nggih, tetapi tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya, tahayul, bid'ah dan khurafat itu adalah segala bentuk yang menjurus kepada kemusyrikan. Nah, terus mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan tentunya kita harus berharap selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ideologi Muhammadiyah. Nanti dulu sampai sini jangan merasa nanti karena Muhammadiyah itu masuk bermuhammadiyah itu macam-macam. Ada yang mungkin kayak Mas Guru ya, masuk mungkin tadinya tidak mengenal Muhammadiyah, tapi karena masuk jadi aum, jadi tenaga aum, kemudian bermuhammadiyah. Ada yang karena tali pernikahan, nikah dengan orang Muhammadiyah ya. Kemudian ada juga mungkin yang karena tetangganya lebih banyak bermuhammadiyah kemudian ikut. Tetapi ada pula atau tidak sedikit ya orang yang masuk Muhammadiyah tetapi pengen memberikan keyakinan dan warna di dalam Muhammadiyah supaya Muhammadiyah itu madan abu-abu niki. Makanya ada istilah ini Muhammadiyah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan ideologi yang diyakininya ya, tidak sesuai dengan pandangan Muhammadiyah. Contohnya banyak di Masjid Muhammadiyah sholat bangun dari sujud kayak simpan tinju ngepal. Berarti kita Muhammadiyahnya itu masih belum belajar sesuai dengan ideologi Muhammadiyah, masih menganggap Muhammadiyah seakan kurang lengkap. Ini karena kita tidak belajar ideologi Muhammadiyah yang baik dan benar. Nah, selanjutnya masuk ke sumber berikutnya, yaitu sumber dasar ideologi Muhammadiyah ini kunopo yang tadi sudah disebutkan, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan pedoman yang qat'i, yang mutlak, yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau ada gerakan ataupun ajaran yang masuk ke Muhammadiyah kemudian nabrak dan bertentangan dengan Al-Quran, berarti hukumnya haram. Jangan pakai dasar mengedepankan analisis otak tetapi nabrak nakli ya. Nah, ini selanjutnya dasar ideologi yang lain apa? Sunnah Rasul, yaitu penjelasan serta contoh nyata dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi kita mempelajari Al-Quran diterjemahkan melalui ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Di dalam Al-Quran diterjemahkan atau diejawantahkan di dalam bentuk sunnah-sunnah Nabi. Nah, nanti ketika kita mendefinisikan ayat-ayat hukum, kemudian hadis-hadis hukum, atau dasar hukum yang menjadikan hujah di dalam Muhammadiyah, yang kayaknya sulit untuk difahami oleh orang-orang yang mungkin kelasnya kelas di bawah para alim, para kiai ya. Nah, itu nanti kita pakai metodologi. Makanya kita mengenal himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, ini jangan menganggap bahwa ada orang yang bermuhammadiyah tapi di dalam menghembuskan bahwa HPT ternyata ini mazhab baru. Nah, ini padahal adalah bentuk atau merupakan ini petunjuk teknis bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah yang begitu kompleks, sehingga setiap muktamar, setiap membahas permasalahan-permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah maupun muamalah, ini Muhammadiyah itu tidak serampangan mengambil hukum. Jadi tidak ada di Muhammadiyah itu mengambil hukum menurut pandangan personal, tetapi harusnya bil jama'i. Maka terbitlah tadi himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian selanjutnya dokumen organisasinya itu tertuang di dalam apa? Ya, di dalam matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Tentunya cita-cita hidup bermuhammadiyah atau yang disebut dengan MKCH. Kemudian tertuang juga di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta hitah perjuangan Muhammadiyah.
Jadi jangan sampai salah paham lagi. Gandeng saiki Muhammadiyah nggone klambine ijo. Ijo-ijo genderone Muhammadiyah. Kok mirip-mirip NU? Nah, ini karena kita tidak paham dengan dasar hukum yang tertuang di dalam anggaran dasar. Coba baca anggaran dasarnya. Kalau misalnya ada yang warnanya biru, itu mungkin karena pengaruh percik-percik, karena ada nuansa politik masuk ya bersamaan di dalam Muhammadiyah, karena lahir dan diprakarsai oleh orang Muhammadiyah. Maka ada yang warnanya biru, ada yang birunya muda, birunya kental tua dan sebagainya. Tetapi anggaran dasar menyebutkan bendera niku hijau. Jadi kita jangan aneh ya. Beberapa tahun kemarin tuh kita familiarnya Muhammadiyah itu biru kuning. Nah, ini pentingnya kita memahami ideologi Muhammadiyah. Ini padahal sudah diringkas nih. Kalau belum diringkas ini matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah dengan ideologi kadosnya buatan cukup sejam, Pak. Ya mungkin sekarang nanti istirahat paling berapa nanti sampai subuh baru selesai kalau dijelaskan satu persatu. Tapi kita karena ini nanti sudah diringkas, mungkin terkesan ngebut sedikit, tapi nanti oleh-olehnya kita sambil mendengar, sambil membaca, dan nanti bisa meninggalkan untuk dipelajari di rumah. Misalnya mungkin nanti petugas membagikan materi kepada seluruh peserta. Baik, tujuan utamanya ideologi Muhammadiyah niku napa? Ingkang pertama yaitu menegakkan akidah Islam yang murni dan bersih dari penyimpangan. Nah, di sini tidak boleh abu-abu bermuhammadiyahnya. Kemudian memperbaiki cara beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, membentuk akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, serta selalu memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan persatuan bangsa, serta berperan aktif di dalam pembangunan negara dan kesejahteraan umat manusia. Nah, itu hebatnya Muhammadiyah. Baik, kita sambil membaca prinsip dasar ideologi ya. Nah, ini prinsip keterangan tauhid murni, mengesahkan Allah SWT sepenuhnya. Kemudian kita harus sanggup menolak segala bentuk penyekutuan atau pemujaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak. Maka nanti di Muhammadiyah pun ada dakwah kultural. Seakan-akan Muhammadiyah itu abu-abu dari versi yang sebelah sono. Karena kalau yang namanya adat istiadat, budaya biasanya tidak lepas dari sesuatu yang haram. Tidak begitu. Muhammadiyah itu menghormati budi dan daya, budaya ya. Karena itu adalah bentuk atau manifest dari kreativitas manusia di dalam hidupnya. Sepanjang kreativitas tersebut tidak menabrak dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hebatnya Muhammadiyah. Maka nanti ada yang disebut wasatiyah, moderat atau pertengahan. Nah, ini kemudian yang berikutnya tajdid atau pembaharuan. Nah, ini tadi memperbaiki pemahaman dan pengamalan agama agar selalu sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman, tentunya tanpa mengubah pokokan ajaran agama. Nah, ini wasatiyah di sini juga dijelaskan moderat atau sikap tengahan, bersikap adil, selalu berseimbang, tidak berlebih-lebihan, serta menghormati perbedaan pendapat dan kelompok lain. Nah, maksudnya contoh yang gampang wasatiyah, ini contoh yang gampang, kita ada sahabat kita yang memahami kalau tidak jenggoten, kalau tidak pakai isbal gitu ya, katanya kurang nyunah. Nah, karena itu konteksnya memang ada hadis yang menyatakan demikian. Padahal asbabul wurudnya ada sebab dan tujuan yang lain. Maka Muhammadiyah tidak menganggap bahwa pakaian itu tidak mesti harus berjubah ya. Contoh yang gampang, kenapa untuk bukan melawan ya, ini perimbangan. Mereka kalau disuguhi mana
ada dasar yang menjelaskan tentang zakat fitri itu dari beras. Padahal mereka mengeluarkannya beras. Hadisnya mana cari? Ya. Sama seperti kasus yang tadi disebutkan. Nah, itulah Muhammadiyah itu bijak di dalam memahami, dalam beristihad. Nah, selanjutnya prinsip dasar ideologi. Selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada orang-orang yang beruntung. Yang seperti apa? Sebagian kaum yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk dalam segala bidang kehidupan, kemudian memadukan agama dan kehidupan, menganggap seluruh kegiatan hidup itu sebagai ibadah, sehingga ajaran agama diterapkan di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, ini yang sering dipahami keliru nih. Politik katanya tidak boleh dibahas di dalam masjid. Ini sangat bahaya, sehingga fenomenanya seperti sekarang. Karena orang baik yang selalu ada di masjid alergi terhadap politik, sehingga presiden, wakil presiden, gubernur, wakilnya, bupati, dan para wakil dipegang oleh orang-orang yang jahat. Akhirnya apa? Kesengsaraan umat muncul kembali di masa-masa kekinian. Nah, ini Muhammadiyah tidak boleh alergi membicarakan politik di dalam masjid. Begitu nggih? Nah, berilmu, beramal, serta menjunjung tinggi ilmu pengetahuan ini sebagai sarana untuk mengamalkan ajaran agama dan memajukan umat, ya. Ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan, memelihara persaudaraan sesama umat, ya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini hebatnya di dalam Muhammadiyah. Coba, ternyata muncul ada laptop Muhammadiyah, ya, ada industri pabrik Muhammadiyah. Emangnya orang Islam hanya maju hanya dengan zikir, wirid saja dan mengharamkan menjustis yang lain-lain itu salah, tetapi untuk urusan keumatan diabaikan. Nah, ini Muhammadiyah. Sampai-sampai sekarang sedang dibahas. Muhammadiyah itu sudah memikirkan bagaimana mendidik orang-orang yang ahli dan pandai di bidang nuklir. Ini sudah menjadi terobosan ini, ya. Coba Muhammadiyah sudah seperti Yamaha, selalu tampil di depan, ya. Yamaha itu tampilnya di depan terus. Muhammadiyah dari dulu nggak pakai Yamaha, tetapi tampil di depan terus, gitu ya. Muhammadiyah itu sering dikatakan terlalu cepat, sehingga seakan-akan seperti dianggap salah. Bahkan kemarin sampai-sampai yang mengumumkan atau mengikhbar tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Itu takiki. Saya sempat agak terbakar, tapi saya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan Muhammadiyah itu menjadi pemaaf, kemudian mendoakan. Saya juga manusia biasa, Pak. Ketika ada yang orang-orang model-model begini, kalau dia yang ngomongnya bocah angon, pantes. Ya, dia adalah pejabat yang mewakili ulama. Nah, Muhammadiyah baik level yang di bawah maupun yang di atas, kita doakan semoga tidak punya karakter dan akhlak yang demikian. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya ini bentuk penerapan ideologinya harus seperti apa? Ternyata ada yang mengatakan Muhammadiyah itu repot mengkader, jeres apa? Ini keliru, karena Muhammadiyah itu sudah mendunia dan sudah global. Dengan era pendidikan, mendirikan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan, mereka yang dulu bajunya Nahdlatul Ulama, contohnya ini Kising lagi ngomong, ya, ini adalah lahir dari, mungkin kalau dikatakan kata orang Brebes yang seneng lamis, gitu, sebelum lahir sudah ada capnya di sini NU gitu. Begitu jebrol oe gitu ya, mungkin sudah didaftarkan oleh orang tua saya punya Kartanu, tapi dengan mungkin bimbingan teman-teman, sahabat, dan bimbingan Allah, saya hijrah di Muhammadiyah ternyata lebih bermakna, Pak, lebih berguna. Coba bayangkan waktu saya di sana cuma seragam, doreng, jadi ban apa loh ini ya, jadi apalagi gitu ya. Saya pernah ngalami, Pak,
ya. Tetapi bukan berarti buruk atau jelek, tapi kayaknya dengan sosok saya yang senang berdinamika di dalam beragama, kayaknya kok kayak yang selamatan, ngaji, zikir begitu kayak yang kurang pas, Pak. Tapi saya harus bergerak gitu ya. Saya dolanan motor gede misalnya, saya dolanan menembak gitu ya. Kenal dengan orang-orang yang pinter ngaji, kita ngaji bareng. Ternyata ikut ya, kita menularkan ngaji berislam lewat Muhammadiyah. Ternyata akeh kancan ya Pak, ya dolanan dalam bidang burung, dalam bidang seni gitu ya. Ternyata Muhammadiyah itu tidak menolak seni. Nah, itu tadi ya. Dalam bidang sosialnya apa? Membangun rumah sakit, panti asuhan, lembaga bantuan bencana ya, MDMC ya, lembaga bantuan bencana dan program kesejahteraan masyarakat. Jadi Muhammad itu macam-macam kiprah dan bentuk perjuangannya dan hasil yang dilahirkannya. Coba, angger ning Muhammadiyah niki angger luruh kolak, luruh berkat niki kayongnya kita mboten Pak, mboten kebagian. Tapi kalau kita pengen mengamalkan, kita ada di garda terdepan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, maka masuk di Muhammadiyah. Begitu nggih? Nah, kemudian di dalam dakwah ini menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana melalui pengajian, tulisan dan media. Misalnya ada yang beda dalam memahami, kita tidak boleh terlalu sensitif dan tersinggung, ya. Tidak boleh menganggap orang lain sesat dan sebagainya. Ini maksudnya dakwah di dalam Muhammadiyah. Bentuk penerapan ideologinya ini di bidang ekonomi, misalnya membentuk lembaga keuangan syariah dan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Banyak, kalau di PDM kan ada lembaga umroh, haji ya, ada majelis ekonomi yang punya apa sih, dagangan kayak aqua-aquan, jadi masih le mineral gitu. Nah, padahal di PDM kan sudah memasarkannya apa, Armito gitu ya. Kemudian lagi banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Muhammadiyah. Laptopnya ini masih laptopnya Asus ya. Nah ini karena sebelum laptop Muhammadiyah keluar, ini kita sudah beli. Istighfar Mas Irwan, nanti ada rezeki kita beli laptop Muhammadiyah ya. Kemudian budaya ini melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Sedekah segoro, apa namanya Pak? Kalau sedekah laut ya, sedekah bumi. Bukan haram sedekahnya, tetapi yang haram itu misalnya menyembelih binatang dipersembahkan untuk sesuatu yang selain Allah, itu yang disebut haram. Tetapi kalau kita ganti dengan acara hitanan massal, misalnya dengan model-model santunan anak yatim, nah ini lebih bermartabat. Dan insya Allah Muhammadiyah tidak menolak hal-hal seperti itu. Begitu nggih? Keringatnya lumayan ya. Sikap terhadap kehidupan bernegara. Nah ini kayaknya dalam ideologi Muhammadiyah ini perlu difahami. Ini Muhammadiyah itu ibu, bapak nggih, menganut prinsip beragama yang benar, kemudian bernegaranya yang sah. Kita bermuhammadiyah itu jangan menciptakan sebagai warga berkelompok, berorganisasi seakan-akan kita hidup bernegara di dalam negara. Ini Muhammadiyah itu tidak boleh seperti ini. Nah, organisasi ini mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan negara, menghormati undang-undang dasar negara, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan berbagai elemen bangsa demi kemajuan bersama. Ya, contohnya apa? Ketika pemerintah mungkin harus butuh bantuan pelayanan di bidang BPJS, Muhammadiyah itu tidak meminta, malah Muhammadiyah meminjamkan kepada negara. Coba akhir-akhir kemarin kan berapa tri gitu ya. Nah itu Muhammadiyah tampil terlalu depan, akhirnya kadang-kadang sering suka ada orang yang menyalah-nyalahkan, seperti mengumumkan tanggal 1 Syawal karena dengan ilmu dan teknologi yang tidak dilarang oleh Al-Quran, dianggapnya sudah tidak ulil amri. Nah ulil amri sing kayak apa? Gitu.
anu nggih. Nah, ini nanti kita bahasanya lebih dalam lagi itu, ya. Nah, ini intinya kita harus memajukan agama serta memuliakan negara. Tidak boleh bertentangan dengan. Nah, ini untuk sesi ideologi Muhammadiyah sampun rampung. Terima kasih.